Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Selamat pagi yang penuh semangat dan berkah saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu penilai sertifikasi dosen yang saya hormati. Semoga senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan, kekuatan dan keberkahan dalam setiap langkah. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Ahmad Faisal, dosen program studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Indraprasta PGRI Jakarta. Saya lulus kuliah S1 dengan program studi Teknik Informatika di Universitas Indraprasta PGRI Jakarta, lulus tahun 2010. Dan saya melanjutkan kuliah program studi Magister Ilmu Komputer di STMIK Nusa Mandiri, lulus tahun 2014. Video ini saya susun sebagai bagian dari pemenuhan syarat sertifikasi dosen, khususnya dalam bentuk pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT. Di kesempatan yang baik ini, izinkan saya memaparkan refleksi praktek pembelajaran sebagai bagian dari pelaksanaan kewajiban dalam Tridharma Perguruan Tinggi dengan fokus utama pada bidang pengajaran. Saya dipercaya mengampu mata kuliah e-commerce sebanyak 2 SKS, salah satu mata kuliah inti dan bersyarat dalam rumpun keilmuan informatika. Dalam pelaksanaan, saya menerapkan 3 pendekatan strategis, yakni delivery, interaction, dan assessment. Deskripsi mata kuliah e-commerce. E-commerce merupakan singkatan dari electronic commerce yang diartikan sebagai perdagangan elektronik. Secara umum merupakan kegiatan bisnis perdagangan maupun jasa yang berhubungan erat dengan media elektronik, utamanya dengan menggunakan internet. E-commerce dapat diartikan juga sebagai prosedur perdagangan atau mekanisme jual beli di internet di mana pembeli dan penjual dipertemukan di dunia maya. E-commerce merubah semua kegiatan marketing dan juga memangkas biaya operasional. E-commerce atau electronic commerce hadir seiring dengan perkembangan internet yang sangat pesat. E-commerce menjadi daya tarik tersendiri bagi pecinta kegiatan belajar, baik pria maupun wanita. E-commerce hadir dalam menjawab tuntunan gaya hidup modern manusia yang menuntut kemudahan dan kecepatan dalam segala bidang. Tidak hanya pembeli yang dimudahkan dan dimanjakan dalam proses jual beli, penjual pun juga dimudahkan untuk menjual produk atau dagangan mereka dengan mudah dan cepat dibandingkan menjual melalui toko offline. Pada saat ini mulai banyak menjual marketplace startup yang menjadi rumah bagi penjual online atau online shop ini. Mata kuliah ini diselaraskan dengan capaian pembelajaran dari program studi yang memiliki 2 poin utama lanjutan dari semester sebelumnya, yakni capaian pembelajaran lulusan CPL 4 memiliki kompetensi untuk menganalisis persoalan komputing yang kompleks untuk mengidentifikasi solusi pengolahan proyek teknologi bidang informatika atau komputer dengan mempertimbangkan wawasan perkembangan ilmu transdisiplin. Capaian pembelajaran lulusan CPL 5 menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan ilmu komputer atau informatika dalam mendesain dan mensimulasikan aplikasi teknologi multi platform yang relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat. Capaian pembelajaran lulusan ini kemudian diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah CPMK untuk e-commerce, terdiri dari 4 poin utama. Setiap CPMK memiliki turunan lebih lanjut berupa sub CPMK dengan total 14 poin. Mahasiswa diharapkan mampu memahami
definisi, manfaat, dan perkembangan e-commerce dari capaian pembelajaran mata kuliah. E-commerce ditetapkan menjadi 14 kali pertemuan yang terdapat di dalam bahan kajian materi pembelajaran, yakni sebagai berikut. Pertama, mahasiswa memahami definisi, manfaat, dan perkembangan e-commerce. 2. Manfaat mahasiswa mampu memberikan contoh kasus. Ketiga, mahasiswa mampu membedakan struktur dan klasifikasi model e-commerce. 4. Mahasiswa mampu mengkonsepkan bisnis e-commerce. 5. Mahasiswa dapat memahami bisnis portal internet. 6. Mahasiswa mampu memahami revenue model pada e-commerce. 7. Mahasiswa mampu memahami supply chain, manajemen, dan distribusi produk e-commerce. 8. Ujian tengah semester. 9. Mahasiswa memahami konsep-konsep pemasaran di dalam e-commerce. 10. Mahasiswa menganalisis konsep web e-commerce sesuai dengan alur bisnis yang diinginkan. 11. Mahasiswa memahami sistem pembayaran pada e-commerce dan aspek-aspek keamanan. 12. Mahasiswa mampu memahami konsep internet marketing. 13. Mahasiswa mampu memahami search engine dan social media strategi. 14. Mahasiswa mampu memahami konsep produk. 15. Mahasiswa membuat prototipe e-commerce. Adapun referensi bahan ajar yang berupa diklat dan handout dalam format PDF yang disusun oleh tim dosen Universitas Indraprasta PGRI dalam bentuk pembelajaran yang saya sampaikan menggunakan teknik 1. Delivery, yaitu materi disampaikan di dalam kelas dalam bentuk presentasi menggunakan PPT yang disertai penjelasan rencana pembelajaran, dan saya juga mendorong mahasiswa agar mencari informasi atau referensi lainnya di media internet untuk membaca modul atau menonton video YouTube sebagai bahan tambahan mata kuliah e-commerce. Yang kedua, teknik interaction. Dikarenakan Unindra masih menerapkan pembelajaran hybrid, luring, dan daring, maka untuk meningkat interaksi dan mahasiswa, Unindra menyediakan perangkat teknologi yaitu Learning Management System atau kami menyebutkan dengan LMS. LMS ini dapat diakses oleh mahasiswa maupun dosen pengampu mata kuliah. Fungsi dari LMS, mahasiswa dapat mendownload materi dalam bentuk PDF, melakukan presensi, mengupload tugas, dan melihat nilai, dan tentunya LMS ini dikontrol oleh dosen pengampu ketika jam perkuliahan. Yang ketiga, teknik assessment. Saya melakukan penilaian terhadap mahasiswa sesuai dengan kemampuan yang diberikan dalam pertemuan. Hal tersebut sudah saya sampaikan pada awal pertemuan terkait dengan perkuliahan yang sesuai dengan pedoman buku Universitas Indraprasta PGRI, bahwa kehadiran mahasiswa diwajibkan hadir minimal 80% dari perkuliahan yang ditempuh sebagai syarat mengikuti UAS, ujian akhir semester, atau UPM, ujian pengendalian mutu, dengan bobot penilaian terdiri dari tugas terstruktur 20%, UTS 30%, UAS dan UPM 50%. Demikian pemaparan saya terkait pelaksanaan tugas dalam bidang pengajaran sebagai wujud implementasi Tridharma Perguruan Tinggi. Sebagai penutup, cuplikan video pembelajaran akan ditayangkan di akhir sesi ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian ini. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang diberikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita masuk pertemuan yang yaitu membahas konsep pemasaran e-commerce. Dan selanjutnya nanti ada strategi pemasaran. Ya. Konsep pemasaran e-commerce yang pertama itu dapat mengidentifikasi ciri-ciri penggunaan internet. Ya. Yang kedua, mengetahui konsep dasar perilaku konsumen. 3. Dapat mengambil keputusan dalam pembelian. Yang keempat, mengidentifikasi teknologi utama.
pendukung pemasaran online. Yang terakhir, mengetahui dasar-dasar strategi dan branding. Ya. Yang pertama, dapat mengidentifikasi ciri-ciri pengguna internet. Nah, internet ini banyak ya pengguna untuk berbagai macam cara. Nah, di dalam dunia e-commerce sudah tahu dari bab 1 sampai dengan sekarang kita sudah menjelaskan dari e-commerce ya. Internet ini sangat penting atau sangat mendukung kegiatan e-commerce. Ya, fungsinya banyak yang sudah kita ketahui ya, dari marketplace, online shop maupun di dunia e-commerce tersebut. Yang kedua, mengenai konsep dapat melalui konsumen. Ya, apa yang dibutuhkan oleh konsumen itu yang kita jadikan acuan, kita ambil e-commerce. Yang ketiga, dapat mengambil keputusan terhadap pembelian. Ya. Yang keempat, identifikasi teknologi utama pendukung pemasaran secara online. Ya, yang kemarin kita sudah bahas, ada 3 cara untuk online seperti apa. Nanti kita bicara di pelajaran e-commerce. Ya. Nanti dari strategi pemasarannya, penjualannya, pembayarannya, itu kita sudah ada. Ya. Yang terakhir, mengetahui dasar-dasar strategi dan branding. Apa sih produk yang lagi hits ya, di dunia sekarang? Dalam bidang otomotif atau pembelanjaan dan yang lain-lain. Nah, ini ada strategi pemasaran dalam e-commerce. Dalam strategi pemasaran ada 4 faktor utama yang menyebabkan terjadinya perubahan strategi pemasaran e-commerce, yaitu yang pertama dalam bentuk produk. Strategi harus disesuaikan dengan terhadap tahap dalam bentuk, yaitu tahap perkenalan, tahap pertumbuhan, tahap kebebasan, dan tahap kemunduran. Posisi persaingan perusahaan di pasar yang memanfaatkan e-commerce. Strategi pemasaran harus disesuaikan dengan posisi perusahaan dalam hal persaingan usaha. Ya, contoh yang saya pernah bilang, ada yang menjual minuman, ya, kemasan botol kecil, bukan botol ya, gelas kecil, sama yang sedang dan yang besar. Ya, kalau dilihat dari dunia offline, ya kayak kita beli kopi-kopian di jalan kan ada tuh yang gelas kecil, small dan segala macam. Kalau kita lihat orang melihat beli kopi dengan gelas gede, itu terlihat harganya mahal. Nah, mereka mendesain bagaimana caranya dengan gelas kecil itu semua masyarakat bisa mengkonsumsi. Nah, begitu juga ketika di e-commerce, ya ada sama produknya, dilihat dari tahapannya. Ada yang harganya minim, sedang, dan harganya ya, dilihat dari penjualan. Selanjutnya, situasi ekonomi, strategi pemasaran harus disesuaikan dengan situasi ekonomi dan kemenangan ke depan. Apakah ekonomi berada dalam situasi makmur atau inflasi? Penggunaan media online dalam pemasaran melalui e-commerce perlu mempertimbangkan kehandalan berbagai media online dan cukup areanya demi meningkatkan daya saing dalam berbagai media yang memanfaatkan jejaring online. Oke, nah di sini ada penggunaan internet yang dilihat dari populasi. Yang pertama kita lihat ada 292 juta, urbanisasi 50%. Nah, dari pengguna internet itu 132,7 juta, penetrasi 51%. Pengguna media sosial itu 106 juta, penetrasinya 40%. Mobile subscription 371,4 juta, 142%. Yang terakhir, pengguna ponsel aktif itu 92 juta, penetrasinya 35%. Nah, ini kita ambil dari sumber WA Sosial Digital in 2017 Source Asia. Nah, di sini bisa kita lihat menurut IDEA, Asosiasi E-commerce Indonesia, bahwa penduduk Indonesia menghabiskan tidak kurang dari 55
waktu online. Ya, kita pernah menggunakan handphone dalam sehari berapa menit? Ya, dari pagi bangun tidur ke setelah kita mandi, ya bisa lagi kita tidur. Makanya tercatat di dalam dunia e-commerce itu banyak sekali. Ya. Nah, pengguna internet berikut ini profil pengguna internet Indonesia menurut dia Asosiasi E-commerce Indonesia. Ini dilihat dari tahapannya ya. 25 sampai dengan 90 itu 24 miliar, 80%. Ya, itu yang paling tinggi. Sampai dengan yang bawah itu 768. Ya, ini dilihat dari pengguna internet. Nah, ini perilaku konsumen. Ya. Aktivitas e-commerce Indonesia, ya, Asosiasi E-commerce Indonesia. Nah, di sini dilihat nih menurut dari kutipannya dari kesehatan, ini mencari info produk online itu ada 48, mengunjungi tokonya ada 46, membeli produk 41%, membeli melalui PC itu 34%, pembelian melalui mobile itu 33%. Ya, berarti kalau kita lihat ini cukup banyak yang melalui mobile. Nah, ini pengambilan keputusan di dalam pembelian. Yang pertama, melihat keprofesionalan lapak dan profil penjual. Ya, kita harus teliti dalam menentukan pemilihan barang. Ya. Tapi kita lihat dulu profilnya bagaimana, hasil penjualannya bagaimana, ratingnya bagaimana. Ya, kalau memang misalkan apa yang kita pesan yang dikirim berbeda, itu kan menjatuhkan brand mereka. Ya. Tapi kalau misalkan kita pesan sesuai dengan apa yang kita pesan, nah maka ratingnya baik. Begitu. Yang kedua, respon dan tanggapan terhadap pemilik barang bagaimana? Cepatkah atau lamankah, ramankah? Nah, ini kita bisa lihat sebagai kita pembeli. Latar belakang dan riwayat penjualan itu ada historinya. Jadi kita lihat dulu baik atau tidak. Yang keempat, pada sejarah transaksi dan pembayarannya. Ya, pembayaran yang paling aman itu ada media tampung ya. Jangan kita melalui antara pihak customer maupun penjual. Nah, itu menggunakan rekening langsung itu tidak diperbolehkan karena banyak sekali indikasi-indikasi penipuan seperti itu ketika kita transfer barang belum sampai. Tapi kalau kita punya rekening bersama, rekber yang disebut rekening bersama itu ditampung dulu di dalam giro. Apabila barang itu tidak dikirim dalam waktu sekian hari, nah maka uangnya itu bisa dikembalikan ke rekening payment kita sendiri. Ya. Yang kelima, testimoni atau komentar pelanggan yang sebelumnya. Nah, kita lihat dulu tuh bagus atau tidak, mengecewakan atau tidak barang yang kita terima. Seperti itu kita lihat. Yang keenam, member. Kita lihat nih, apa yang ikutnya dia banyak pengunjung, pembeli maupun yang jadi member di dalam penjualan di outdoor tersebut. Dukungan dan rekomendasi dari pihak lain. Kita lihat lagi, ada nggak dukungannya? Yang 8, mematok harga yang masuk akal. Ya, harganya sesuai dengan barang yang ada. Yang 9, tidak masuk dalam ekspektasi. Nah, ini 9 mengambil keputusan di dalam pembelian di dalam e-commerce. Teknologi utama mendukung pemasaran online. Yang pertama, Customer Relationship Management atau CRM merupakan proses pengelola informasi tentang masing-masing pelanggan dan secara cermat mengolah semua pelanggan demi memaksimalkan kesejahteraan pelanggan. Pengumpulan Customer Relationship Management terbagi menjadi 3 hal dalam membangun CRM, yaitu infrastruktur, IT, penggunaan SDM, dan arsitektur bisnis. Ini yang dikutip oleh Suyoto di 2013. Yang kedua, pemasaran media sosial.
Strategi dalam sebuah merek bukan hanya sekedar logo atau tagline, melainkan image atau persepsi seorang tentang produk atau perusahaan, di mana menggunakan web dan sosial media untuk membangun merek yang memang sesuai dengan janji dan tujuan dari merek tersebut. Karena brand akan menjadi kepribadian, karakter, dan jiwa perusahaan. Nah, untuk mengembangkan dan mempertahankan sistem branding adalah yang pertama, desain logo yang sesuai. Ya, kita harus menyesuaikan logo. Apa yang kita jual disesuaikan oleh logo yang kita pakai. Ya, contoh ketika kita menjual frozen food, masa kita bikin logonya gambar kayak kunci hitam, alat-alat bengkel, nggak sesuai itu. Jadi kalau mau frozen itu masa logonya kunci hitam nggak sesuai. Target pasar apa? Gimana nih target yang tepat? Gitu. Apabila misalkan memang kita menjual frozen food, berarti kan targetnya itu kita tentukan kepada ibu rumah tangga yang buat nasi, simpanan buat makanan. Yang ketiga, konsisten dalam tujuan yang terdapat pada merek kita, baik secara online maupun online. Ya, banyak pedagang mau offline maupun online ini nggak konsisten. Contohnya apa? Ada yang tahu contohnya? Ya, ada yang tahu contohnya? Gak apa-apa, yang lainnya. Contohnya dalam dunia bisnis apa yang tidak konsisten? Kalau puasa Pak, Kenapa? jualannya jarang-jarang. Nah, satu kita bisa lihat jualannya jarang-jarang. Kenapa bisa jadi jarang-jarang? Niatnya pribadi sih. Hari ini jualan jualannya capek. Ya, bisa jadi seperti itu. Karena ini pemilik dia tidak bisa melihat pangsa tempat, gitu. Ketika dia jual bakso di pemukiman yang jauh dari orang, nah itu sama mereka. Ketika ada orang beli satu, oke, senang. 2, 3 senang, tiba-tiba sepi. Nah, ini tidak bisa melihat bangsa pasarnya. Tapi kalau dia bisa menjual di tempat yang keramaian, orang banyak lewat, dan juga baksonya itu rasanya enak, pasti yakin banyak orang yang datang. Nah, ini makanya dia nggak laku di sini, coba buka lagi, besok sepi, istirahat. Tapi kalau dia rame, saya yakin itu pasti setiap hari dibuka. Ya, kita lihat dulu, makanya ada tujuan dari logo, tujuan mau ngapain, dan kita mau ngapain. Ya, kita lihat dulu sebelum kita buka usaha, kita survei dulu tempat wilayah ini. Ini orangnya gimana nih yang lewat? Ya, penduduk ini gimana? Ada gak yang orang lewat? Entah nanti ada orang ngepost lewat situ atau bagaimana? Kita harus lihat dulu survei. Ya. Yang keempat, selalu menjaga kualitas. Ya, offline maupun online seperti itu. Kita jaga kualitas barang kita, respon orang-orangnya harus cepat dan jangan sampai tidak dilayani ketika pembeli itu bertanya. Ya, pembeli juga terajar. Ya.